Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik, yaitu tentang seorang kakek tua bernama Kakek Ahmad yang diusir oleh anak-anaknya, kemudian pergi ke hutan dan menemukan serta merawat seekor anak harimau putih yang terluka akibat perburuan liar. Setelah tumbuh besar, harimau itu menjadi teman sejati si kakek. Namun, saat Kakek Ahmad meninggal dunia, sesuatu yang menyedihkan terjadi, membuat siapapun yang mendengar cerita ini pasti akan meneteskan air mata. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya sempatkan menulis sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kakek Ahmad menghabiskan masa tuanya dengan rasa pilu dan kesepian. Setelah istrinya meninggal, rumah yang dulu penuh canda dan tawa berubah menjadi tempat yang sunyi. Dalam duka yang mendalam, ia dikejutkan oleh perubahan sikap anak-anaknya. Mereka, yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi orang yang hanya memikirkan harta warisan. Hati Kakek Ahmad hancur ketika anak-anaknya memintanya meninggalkan rumahnya sendiri. Dengan langkah gontai, ia pergi tanpa tahu kemana harus menuju. Sejak saat itu, ia menjalani hari-harinya sebagai gelandangan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setiap malam, ia tidur di pinggir jalan dengan hanya beralaskan kardus yang ditemukan di tempat sampah. Udara dingin menusuk tubuhnya yang renta, dan hujan sering membuatnya terbangun dengan tubuh basah menggigil. Mencari makanan menjadi tantangan berat. Kadang ia beruntung menemukan sisa makanan di tempat sampah, tetapi lebih sering ia hanya bisa bertahan dengan air keran umum. Tubuh Kakek Ahmad semakin kurus dan lemah. Wajahnya tirus, matanya cekung, menyimpan kesedihan mendalam. Sesekali, dengan malu, ia mengulurkan tangan meminta belas kasihan, tetapi banyak orang mengabaikannya, bahkan memandangnya dengan hina. Selain lapar dan dingin, rasa kesepian adalah penderitaan terbesar Kakek Ahmad. Ia sering duduk termenung, mengenang masa lalu saat ia dan istrinya bersama membesarkan anak-anak mereka. Ia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini, dikhianati oleh orang-orang yang paling ia cintai. Hari demi hari, penderitaan Kakek Ahmad semakin berat. Tubuhnya yang sakit tidak mampu bertahan lebih lama. Kadang ia berpikir untuk menyerah, tetapi di hatinya yang rapuh, masih ada sedikit harapan. Ia berharap anak-anaknya akan menyadari kesalahan mereka dan datang mencarinya, memohon maaf, dan membawanya pulang. Namun, harapan itu perlahan memudar seiring waktu. Hingga suatu hari, terpikir olehnya untuk pergi ke hutan. Di sana, ia berharap bisa menemukan buah-buahan atau umbi liar untuk dimakan, mengurangi rasa lapar tanpa perlu mengais sisa makanan. Dengan sisa tenaga yang ada, Kakek Ahmad memutuskan melangkah ke hutan. Meski tubuhnya lemah, ia merasa mungkin akan menemukan sedikit kedamaian di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk desa. Setibanya di hutan, Kakek Ahmad mulai mencari tempat yang cukup terlindung dari hujan dan angin. Dengan tenaga yang tersisa, ia membangun gubuk kecil dari ranting dan daun-daun yang ditemukannya. Meski sederhana dan jauh dari layak, gubuk itu menjadi tempat berlindung dari dinginnya malam. Kehidupan di hutan memberikan sedikit ketenangan bagi Kakek Ahmad. Tidak ada lagi manusia yang mencaci atau memandangnya dengan sinis. Hanya suara alam yang menemani kesendiriannya. Ia bertahan hidup dengan memakan buah liar dan umbi yang digali dari tanah, meski tidak mudah. Suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar, Kakek Ahmad mendengar suara rintihan lemah dari arah semak-semak. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor anak harimau putih yang terluka. Luka-luka di tubuhnya tampak jelas, dan ia tergeletak lemah di samping bangkai induknya, yang sepertinya tewas akibat perburuan liar. Hati Kakek Ahmad terenyuh melihat pemandangan itu. Anak harimau kecil itu mengingatkannya pada dirinya sendiri, sendirian dan kehilangan tempat bergantung. Dengan penuh hati-hati, ia menggendong anak harimau itu ke gubuknya. Di sana, Kakek Ahmad merawat luka-lukanya dengan bahan-bahan alami yang ia temukan di hutan. Hari demi hari, ia memberi makan anak harimau itu dengan sisa makanan yang dimilikinya, membelai lembut, dan berbicara padanya seperti seorang teman. Kedekatan mereka tumbuh, memberikan kehangatan yang telah lama hilang dari hidup Kakek Ahmad. Anak harimau itu pun tampak merasa aman bersama Kakek Ahmad, seolah menemukan pelindung baru. Kehadiran anak harimau itu memberi arti baru bagi hidup Kakek Ahmad. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian.
Setiap kali melihat harimau kecil itu tertidur di sampingnya, hatinya yang beku perlahan mencair. Ia bahkan mengajarinya berburu dan menjaga diri, meski hidup mereka sederhana dan penuh perjuangan. Waktu berlalu, dan anak harimau putih itu tumbuh dengan cepat. Tubuhnya menjadi besar, bahkan lebih besar daripada harimau lainnya. Bulu putihnya berkilau indah, dan mata birunya memancarkan kesan magis. Suatu sore, saat matahari hampir terbenam, kakek Ahmad duduk di samping harimau putih itu. Ia membuka hatinya, menceritakan kisah hidupnya yang penuh luka, bagaimana anak-anak yang dulu ia besarkan dengan kasih kini tega mengusirnya demi harta warisan. Harimau itu mendengarkan dengan saksama, matanya memancarkan kesedihan dan amarah. Bagi harimau itu, kakek Ahmad adalah segalanya, sosok yang menyelamatkan dan merawatnya dengan kasih sayang. Mendengar kisah pilu tersebut, harimau itu merasa hatinya tersayat-sayat. Ia tidak habis pikir bagaimana manusia bisa begitu kejam, terutama kepada seseorang yang begitu baik seperti kakek Ahmad. Harimau putih itu merasa bahwa kakek Ahmad tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ia bertekad untuk selalu melindungi dan menemani kakek Ahmad, apapun yang terjadi. Meski merasa lega setelah menceritakan beban hatinya, kakek Ahmad tetap diliputi kesedihan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa salahnya hingga anak-anaknya berubah menjadi begitu dingin dan serakah. Setiap kali kakek Ahmad menangis, harimau itu mendekat, memberikan kehangatan dengan bulu putihnya yang lembut. Dengan suara tenang, harimau itu seakan berkata, "Kakek tidak sendiri, aku akan selalu ada di sini untukmu." Ia selalu berusaha untuk bisa menghibur hati kakek Ahmad dengan caranya sendiri. Hari-hari mereka dipenuhi kebersamaan sederhana. Kakek Ahmad mencari makanan berupa umbi-umbian, dedaunan, dan buah liar di sekitar hutan, sementara harimau putih mengawasinya dari kejauhan, menjaga agar tidak ada bahaya yang mendekat. Kehadiran harimau itu membuat hidup kakek Ahmad terasa lebih berarti. Setiap malam, ketika angin dingin menerpa, harimau putih melindungi gubuk kecil mereka dengan tubuh besarnya, memberikan kehangatan dan rasa aman bagi kakek Ahmad. Namun, kakek Ahmad segera menyadari bahwa sahabatnya ini bukanlah harimau biasa. Mulai saat itu, ia semakin yakin bahwa harimau itu istimewa, lebih dari sekadar makhluk buas. Keberanian dan kekuatannya memberikan rasa aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Harimau putih tidak hanya menjadi teman setia, tetapi juga pelindung yang menjaga sisa hidup kakek Ahmad. Namun, tubuh kakek Ahmad yang renta semakin lemah dari hari ke hari. Suatu pagi, saat berusaha bangkit dari tidurnya, ia merasakan tubuhnya berat dan dingin. Batuknya semakin parah, dan napasnya tersengal-sengal. Harimau putih yang melihat kondisi sahabatnya semakin buruk merasa gelisah. Selama ini, kakek Ahmad adalah segalanya bagi harimau itu. Melihat sosok yang ia sayangi terbaring lemah membuat harimau putih merasa hampa. Ia tahu bahwa kakek Ahmad membutuhkan bantuan, tetapi hutan bukan tempat yang bisa memberinya pertolongan. Dengan tekad kuat, meski jarang meninggalkan hutan, harimau putih memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia kemudian meninggalkan habitatnya demi menyelamatkan kakek Ahmad. Rasa sayang yang mendalam mengalahkan ketakutannya pada dunia luar. Dengan hati-hati, harimau putih itu beranjak meninggalkan kakek Amin di dalam gubuk. Matanya menyiratkan tekad, dan langkahnya mantap. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Manusia di desa bisa saja ketakutan melihat harimau sebesar dirinya. Namun rasa takut itu kalah oleh keinginannya untuk menyelamatkan sahabatnya. Dengan suara langkah yang berat, ia mulai mendekati pinggiran desa. Sesekali berhenti di balik pepohonan untuk mengamati keramaian yang tampak asing baginya. Ketika harimau putih melangkah lebih jauh ke dalam desa, beberapa orang mulai memperhatikannya. Ada yang menjerit ketakutan dan melarikan diri, sementara yang lain terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, keberadaan harimau putih menarik perhatian sekelompok pemburu terkenal di sekitar wilayah tersebut. Mereka telah mendengar kabar tentang seekor harimau putih yang sangat besar di hutan. Bagi mereka, harimau putih adalah hewan langka dengan harga yang fantastis di pasar gelap, kulitnya bisa dijual seharga miliaran rupiah. Para pemburu segera berkumpul, menyiapkan senjata, dan merencanakan perburuan mereka. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan hadiah besar. Sementara itu, harimau putih yang tak tahu akan ancaman tersebut, terus berjalan menuju rumah-rumah desa, mencari manusia yang bisa membantunya menyelamatkan kakek Ahmad. Meskipun tubuhnya yang besar membuat orang semakin ketakutan, ia berusaha tidak menunjukkan agresi. Beberapa warga dengan hati nurani mulai menyadari bahwa harimau ini tampaknya tidak datang untuk melukai mereka. Dengan tatapan lembut, harimau putih seakan berusaha berkomunikasi,
ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Beberapa orang mulai mendekat, dan mereka melihat luka kecil di tubuh harimau itu, yang tampaknya ia dapatkan saat melewati hutan untuk mencapai desa. Harimau putih tetap teguh menatap manusia-manusia di sekitarnya, seolah memohon. Namun, ancaman dari para pemburu semakin dekat. Mereka telah menyiapkan perangkap di sekitar desa, berniat menangkap harimau putih hidup-hidup. Tanpa disadari, harimau putih kini telah menjadi incaran mereka, yang tak peduli dengan alasan mengapa ia datang ke desa. Namun, di balik niat mulianya, harimau putih menghadapi bahaya besar yang mengancam hidupnya. Setiap orang yang melihat kejadian ini pasti akan merasa pilu, menyaksikan seekor harimau yang penuh kasih sayang, terjebak dalam dunia manusia yang dipenuhi ketamakan. Harimau putih datang ke desa membawa harapan untuk menyelamatkan nyawa kakek Ahmad, tanpa menyadari bahwa kini nyawanya sendiri berada di ujung tanduk. Dalam kelelahan, akhirnya harimau putih mendapatkan bantuan dari seorang penduduk desa yang baik hati. Penduduk itu adalah seorang tabib tua yang bijaksana, yang tersentuh oleh keberanian dan kesetiaan harimau putih. Tanpa banyak bertanya, tabib yang bisa memahami tujuan harimau itu, segera memberikan ramuan obat yang ia yakini bisa membantunya. Dengan hati-hati, harimau putih menggigit botol kecil berisi ramuan tersebut dan segera kembali ke hutan, berlari secepat mungkin untuk mengobati sahabatnya. Setibanya di gubuk kecil, harimau putih meneteskan ramuan tersebut pada bibir kakek Ahmad yang terbaring lemah. Perlahan kakek Ahmad mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meskipun tubuhnya masih lemah dan belum pulih sepenuhnya. Harimau putih tetap setia menjaga di sampingnya, berharap waktu akan menjadi penyembuh bagi kakek Ahmad yang telah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan tertutup awan, harimau putih tiba-tiba merasakan firasat yang tak biasa. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Perasaannya menunjukkan bahwa mereka sedang diawasi. Dengan penuh kecemasan, harimau putih mendekati kakek Ahmad yang tengah berbaring dan dengan lembut membangunkannya. Matanya penuh kekhawatiran. Awalnya, kakek Ahmad merasa bingung melihat sahabatnya begitu gelisah, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ia harus mengikuti harimau putih. Tanpa banyak bertanya, harimau putih itu berjalan bersama kakek Ahmad, meninggalkan gubuk kecil mereka yang selama ini menjadi tempat berlindung dari dinginnya malam. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan, menembus gelap malam sambil bertanya-tanya apa yang mungkin mengancam mereka. Pagi harinya, dengan hati-hati, mereka kembali ke tempat di mana gubuk kecil itu berdiri. Namun, pemandangan yang mereka temukan membuat hati kakek Ahmad hancur. Gubuk kecil itu, tempat penuh kenangan, telah hancur lebur, roboh, dan berserakan. Dedaunan dan ranting yang menjadi penutup gubuk tercabik-cabik, dan jejak kaki manusia terlihat jelas di sekitarnya. Kakek Ahmad berlutut di atas tanah, memandangi puing-puing gubuk itu dengan hati yang penuh kesedihan dan kekecewaan. Ia menatap harimau putih di sisinya, menyadari bahwa sahabatnya yang setia ini telah menyelamatkannya dari ancaman yang belum ia pahami. Namun, siapa yang tega menghancurkan tempat tinggal mereka di tengah hutan ini? Ketika kakek Ahmad melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa jejak kaki itu adalah jejak manusia, dan bukan sembarang manusia, melainkan para pemburu. Namun, ada sesuatu yang ganjil di sana. Di antara jejak kaki itu, ia melihat potongan kain yang dikenalnya, sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Potongan kain itu adalah milik salah satu anaknya. Dengan hati yang penuh luka, kakek Ahmad menyadari bahwa para pemburu yang berusaha menangkap harimau putih, tak lain adalah anak-anaknya sendiri. Kakek Ahmad terdiam, tenggelam dalam kenyataan pahit bahwa darah dagingnya sendiri telah berubah menjadi serigala yang serakah dan kejam. Air mata mulai mengalir di wajahnya, dan ia merasa terhianati. Bukan hanya sebagai ayah, tetapi sebagai manusia yang selalu mempercayai kebaikan. Harimau putih yang ada di sampingnya seolah mengerti kesedihan kakek Ahmad. Ia mendekatkan tubuh besarnya pada kakek Ahmad, memberi kehangatan dan perlindungan dalam keheningan hutan yang terasa semakin dingin dan sunyi. Dengan naluri kuat untuk melindungi kakek Ahmad, harimau putih memutuskan untuk membawa sahabatnya ke tempat yang lebih tersembunyi, jauh di dalam hutan. Mereka berjalan berjam-jam, melintasi sungai kecil dan bukit-bukit yang curam. Harimau putih yang kuat dan sigap memimpin jalan, sesekali menoleh untuk memastikan kakek Ahmad tidak tertinggal di belakang. Meski lelah, kakek Ahmad mengikuti langkah-langkah sahabatnya dengan rasa percaya, yakin bahwa harimau putih tahu tempat yang aman. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka akhirnya tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Gua itu tampak luas dan nyaman, seakan-akan pernah menjadi tempat berlindung bagi hewan besar lain yang pernah hidup di sana. Saat mereka masuk ke dalam gua, harimau putih segera mengitari ruangan, memeriksa setiap sudutnya dengan waspada,
memastikan tidak ada ancaman. Setelah yakin bahwa tempat itu aman, ia mulai mengatur area tidur untuk kakek Ahmad, mengumpulkan ranting-ranting lembut dan daun kering untuk dijadikan alas tidur. Harimau putih bahkan membersihkan bagian dalam gua dari batu-batu tajam, menciptakan tempat perlindungan yang nyaman bagi kakek Ahmad. Kakek Ahmad memandang sahabatnya dengan penuh haru, menyadari bahwa harimau ini bukan hanya sekadar penjaga, tetapi adalah makhluk yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Dalam kesunyian gua yang hangat, kakek Ahmad merasakan kedamaian yang jarang ia temui sejak terusir dari rumahnya. Selama hari-hari berikutnya, harimau putih dengan sabar membantu kakek Ahmad memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setiap pagi, harimau putih pergi mencari buah-buahan, umbi, dan sumber air segar di sekitar gua. Ia kembali dengan bahan-bahan yang bisa dimakan dan seringkali membawakan air dalam daun besar yang ia gulung dengan hati-hati. Kakek Ahmad merasa sangat terbantu dan semakin kagum melihat kecerdasan harimau putih yang luar biasa. Dengan tatapan penuh kasih, harimau itu selalu memastikan kakek Ahmad mendapatkan cukup makanan dan istirahat. Mereka hidup dalam kesederhanaan di dalam gua itu, terjauh dari hiruk-pikuk dunia luar dan ancaman yang pernah mengejar mereka. Meski anak-anaknya telah mengkhianatinya dan menyakitinya, di hati kakek Ahmad tetap tersimpan kasih seorang ayah. Bagi kakek Ahmad, seorang ayah tidak pernah berhenti mencintai anak-anaknya, bagaimanapun sikap mereka. Ia terus merindukan masa-masa ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih memeluk dan tertawa bersamanya. Suatu hari, meskipun tubuhnya masih lemah akibat sakit yang belum sepenuhnya pulih, kakek Ahmad memutuskan untuk mengunjungi anak-anaknya sekali lagi. Tanpa sepengetahuan harimau putih yang selalu menjaganya, ia berjalan tertatih menuju desa dengan harapan bahwa mungkin kali ini anak-anaknya akan menerima dan memaafkan kehadirannya. Setibanya di rumah anak-anaknya, kakek Ahmad tersenyum lemah namun penuh kasih. Namun kenyataan pahit segera menyambutnya. Anak-anaknya tampak kaget melihatnya berdiri di depan pintu. Bukannya menyambut dengan kasih, mereka justru menatapnya dengan penuh kebencian. Dengan suara keras, mereka menolak kehadirannya, menghardik dan menyuruhnya pergi. Kata-kata tajam dan penuh amarah keluar dari mulut mereka, mengoyak perasaan kakek Ahmad yang sudah rapuh. Kakek Ahmad merasa hatinya hancur berkeping-keping, seolah semua kenangan manis yang pernah ia miliki bersama anak-anaknya terhapus begitu saja. Namun meskipun terluka, kakek Ahmad tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca, berusaha memahami mengapa cinta seorang ayah tidak mampu meluluhkan hati mereka. Setelah diusir dengan kasar, kakek Ahmad berbalik dan melangkah meninggalkan rumah yang dulu pernah ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Dengan tubuh yang lemah dan langkah yang gontai, ia kembali menuju hutan, tempat ia telah menemukan kedamaian bersama harimau putih. Namun kesedihan dan kelelahan yang ia rasakan membuat perjalanannya terasa semakin berat. Setiap langkahnya seakan membawa beban bertonton, dan tubuhnya yang sakit semakin sulit untuk digerakkan. Ia terhenti di tengah jalan, merasakan denyut nyeri di dada yang semakin kuat. Kakek Ahmad tahu tubuhnya tak lagi kuat, namun di benaknya masih tersisa bayangan anak-anaknya. Di bawah langit yang kelabu, ia berlutut di tanah, sendirian di tengah jalan menuju hutan. Dalam kesendirian itu, tubuh kakek Ahmad akhirnya menyerah. Ia terbaring lemah di tanah dengan pandangan yang perlahan-lahan semakin kabur. Di sisa-sisa kesadarannya, ia memikirkan harimau putih, sahabat satu-satunya yang begitu setia padanya. Kakek Ahmad berharap harimau putih tidak akan terlalu sedih bila ia tidak kembali. Dengan nafas yang semakin berat, kakek Ahmad merasakan kedamaian yang perlahan datang menyelimutinya. Ia memejamkan mata, dan di saat terakhir itu, hanya ada keheningan. Hatinya yang penuh cinta dan luka akhirnya berhenti berdetak di jalan sunyi itu, jauh dari anak-anak yang telah melupakannya. Saat harimau putih menyadari bahwa kakek Ahmad tidak ada di gua, ia langsung merasa cemas. Nalurinya sebagai pelindung mendesak langkahnya untuk segera mencari sahabatnya. Ia berlari menembus hutan, mengikuti jejak samar yang ditinggalkan kakek Ahmad di tanah. Kegelisahannya semakin dalam seiring dengan malam yang semakin pekat, hingga akhirnya ia menemukan sosok kakek Ahmad yang terbaring tak bergerak di tengah jalan. Harimau putih hanya bisa duduk di sampingnya, menatap tubuh kakek Ahmad dengan tatapan hampa yang penuh duka. Dengan lembut, ia menggesekkan kepalanya pada sisi tubuh sahabatnya, berharap ada keajaiban yang membuat kakek Ahmad terbangun. Namun kakek Ahmad tetap diam, tak lagi bernapas. Hanya kesunyian malam yang menjadi saksi bisu kepergian seorang kakek yang penuh cinta dalam duka yang mendalam. Harimau putih akhirnya menggali lubang di bawah pohon besar yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi kakek Ahmad. Dengan hati-hati, ia menguburkan tubuh sahabatnya, menutupi kakek Ahmad dengan tanah dan dedaunan, memberikan penghormatan terakhir.
Harimau putih duduk di samping makam sederhana itu untuk waktu yang lama, membiarkan air matanya jatuh dalam kesunyian malam. Namun di balik kesedihannya yang dalam, harimau putih merasakan kemarahan yang perlahan membara. Ia tahu anak-anak kakek Ahmad telah menorehkan luka yang tak termaafkan pada sahabatnya. Dengan tekad kuat, harimau putih beranjak, memutuskan untuk pergi ke desa, berniat memberikan pelajaran kepada mereka yang telah menghancurkan hidup kakek Ahmad. Dengan langkah tegas, harimau putih memasuki desa di bawah kegelapan malam. Penduduk yang melihat sosoknya berlari ketakutan, bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Namun harimau putih tidak peduli pada ketakutan mereka. Satu-satunya tujuan di benaknya adalah menemui anak-anak kakek Ahmad dan membalas perlakuan kejam mereka. Sayangnya, anak-anak kakek Ahmad yang telah berubah menjadi pemburu tanpa hati sudah siap menyambut kedatangan harimau putih dengan perangkap, senjata, dan jaring yang mereka persiapkan. Mereka segera menyerang harimau putih begitu melihat sosoknya mendekat. Meskipun harimau putih berusaha melawan, jumlah mereka terlalu banyak, dan ia akhirnya terjerat dalam perangkap mereka yang kejam. Ketika harimau putih terjatuh dan tak bisa bergerak, para pemburu itu segera memasukkannya ke dalam kerangkeng besi yang kokoh. Harimau putih hanya bisa mengaum dalam jeritan kemarahan dan kesedihan, tetapi jaring yang kuat dan kerangkeng baja itu mengekangnya dengan rapat. Dari dalam kerangkengnya, harimau putih melihat wajah anak-anak kakek Ahmad yang dengan sinis menatapnya, menunggu pembeli dari pasar gelap datang untuk membeli kulit dan tubuhnya yang dianggap sangat berharga. Mereka tidak merasakan sedikitpun penyesalan, seolah-olah mereka benar-benar telah melupakan cinta seorang ayah yang pernah mengorbankan segalanya untuk mereka. Dalam keheningan kerangkeng itu, harimau putih hanya bisa merenungi nasibnya yang tragis, di mana cinta yang ia berikan kepada kakek Ahmad harus berakhir dalam kegelapan yang penuh dengan kebencian manusia. Para penduduk desa yang mendengar auman harimau putih tak berani mendekat, tetapi dalam hati mereka tersentuh dan merasakan pilu. Mereka tahu bahwa harimau ini bukanlah binatang buas biasa. Ia adalah makhluk yang memiliki hati yang setia, yang telah kehilangan segalanya hanya karena keserakahan manusia. Harimau putih kini hanya bisa menunggu. Air mata yang tak terelakkan menunggu takdir yang diputuskan oleh tangan-tangan jahat yang bahkan pernah dicintai oleh sahabatnya, kakek Ahmad. Beberapa hari setelah harimau putih ditangkap, datanglah seorang pembeli dari pasar gelap yang kaya dan berkuasa. Anak-anak kakek Ahmad dengan senyum penuh keserakahan menyambut pembeli itu, siap menegosiasikan harga yang sangat tinggi. Namun sang pembeli, dengan tatapan dingin, meminta mereka untuk mengeluarkan harimau putih dari kerangkeng, ingin memeriksa barang yang hendak ia beli. Ketika harimau putih dikeluarkan, pembeli itu mengamati binatang besar itu dengan cermat. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba pembeli itu mengatakan bahwa ia tidak jadi membeli harimau putih tersebut, karena kondisi kesehatan harimau yang terlihat buruk akibat stres dan luka. Ia bahkan menuntut anak-anak kakek Ahmad untuk membayar ganti rugi atas perjalanan dan waktu yang ia sia-siakan. Tanpa ada pilihan lain, mereka harus membayar jumlah besar dari tabungan yang selama ini mereka kumpulkan untuk hidup mewah. Setelah pembeli tersebut pergi, keadaan semakin buruk. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi berita tentang tindakan kejam mereka terhadap harimau putih mulai tersebar luas. Penduduk desa yang sebelumnya takut mulai mengutuk perbuatan anak-anak kakek Ahmad. Banyak dari mereka yang merasa kasihan pada kakek Ahmad. Perekonomian mereka yang bergantung pada perdagangan dan dukungan penduduk desa mulai merosot. Orang-orang berhenti berurusan dengan mereka, memandang rendah setiap anggota keluarga itu satu persatu. Bisnis mereka mengalami kerugian, dan hutang menumpuk tanpa ampun. Karma pun datang dengan lebih kejam. Di tengah kekacauan ekonomi yang semakin mencekik, anak tertua yang paling serakah mulai jatuh sakit. Penyakit misterius membuatnya kehilangan tenaga. Namun tidak ada tabib yang mau menolong, karena mereka sudah muak dengan kebusukan keluarga itu. Sementara itu, anak yang lainnya kehilangan rumahnya karena tumpukan hutang yang tak terbayar. Harapan mereka untuk hidup nyaman mulai terkikis, digantikan oleh penderitaan yang pernah mereka timpakan pada ayah mereka dan harimau putih. Mereka mulai menyadari bahwa keserakahan mereka tak mendatangkan kebahagiaan, melainkan menghancurkan hidup mereka sendiri. Namun penyesalan mereka sudah terlambat. Di tengah penderitaan mereka, terdengar kabar bahwa harimau putih telah dibebaskan oleh seorang tabib tua yang pernah melihat kesetiaan harimau tersebut pada kakek Ahmad. Tabib itu, yang menaruh simpati pada harimau putih dan kisah pilunya, membantunya kembali ke hutan untuk hidup bebas. Harimau putih akhirnya menemukan kedamaian, jauh dari manusia yang serakah dan kejam. Ia kembali ke hutan dengan mengenang sahabatnya, kakek Ahmad, dan hidup dalam kesunyian yang damai, tanpa perlu mengkhawatirkan ancaman anak-anak kakek Ahmad yang telah jatuh dalam kesengsaraan mereka sendiri. Setiap orang di desa mendengar kisah ini dan merasa puas melihat balasan yang diterima oleh anak-anak kakek Ahmad.
Mereka yang pernah menyaksikan kebusukan mereka merasa keadilan telah ditegakkan, dan para penduduk menganggap semua itu sebagai karma yang pantas. Anak-anak kakek amat kini hidup terasing dan terpuruk, dihantui rasa bersalah yang mendalam dan kesepian yang tak tertahankan. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga dihantui kenangan akan ayah mereka yang setia dan cinta yang tak lagi bisa mereka rasakan. Mereka dibiarkan dalam kehancuran, sementara harimau putih melanjutkan hidupnya dengan kenangan hangat tentang satu-satunya manusia yang pernah mencintainya tanpa pamrih. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.